Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, diceritakan bahwa pada akhirnya kesepakatan Fang Yuan dan He Lan pun terjalin. Hingga akhirnya keruntuhan dari tanah terberkati istana kekaisaran pun tidak bisa dihentikan. Lalu, He Lan pergi dengan Gu Perjalanan Abadi, sedangkan Fang Yuan pergi dengan Gu Gerbang Bintang, di mana Fang Yuan juga membawa Tai Baiyun Sheng serta Gu Kebijaksanaan peringkat 9. Perjalanan yang menarik, banyak plot twist yang tidak terduga. Benar kata Bang Sob 4535 bahwa di Refrain Insanity itu tidak ada yang namanya teman atau kawan. Yang ada hanya menguntungkan dan diuntungkan. MC kita memang cerdik. Dia selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia terkesan menyelamatkan orang atau malah sebaliknya yaitu melenyapkan orang, semua itu hanya demi mencapai sebuah keuntungan. Termasuk sekarang, dia membawa Tai Baiyun Sheng. Kenapa Fang Yuan tidak membunuhnya saja? Padahal kalau dia membunuh Tai Baiyun Sheng, Fang Yuan bisa mendapatkan 2 Gu Immortal, yaitu Gu Landscape kembali dan juga Gu Manusia kembali. Artinya Fang Yuan bisa mendapatkan 11 Gu Immortal. Tapi Fang Yuan memilih untuk tidak membunuh Tai Baiyun Sheng karena Fang Yuan masih melihat potensi yang menguntungkan dengan mempergunakan Tai Baiyun Sheng sebagai alat. Nah, di part kali ini kita akan diajak untuk melihat apa yang akan Fang Yuan lakukan setelah dia berubah menjadi zombie dan bagaimana cara Fang Yuan memanfaatkan Tai Baiyun Sheng. Mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 138. Setelah selesai bicara, Tai Baiyun Sheng meninggalkan Fang Yuan sendiri di dalam gua. Sekarang Fang Yuan melihat punggung Tai Baiyun Sheng yang pergi. Orang tua yang baik, kurang lebih itulah yang dipikirkan Fang Yuan. Dan karena kebaikan itu, Fang Yuan akan memanfaatkannya sampai akhir. Sekarang, Fang Yuan adalah seorang Gu Immortal, namun tubuhnya adalah tubuh dari zombie. Karena itu, aperturnya pun terkena dampak. Seperti yang sudah dijelaskan di part sebelumnya, apertur Fang Yuan kini sudah mati dan dia tidak bisa menghasilkan esensi abadi. Karena itu, Fang Yuan harus bertahan dengan esensi abadi miliknya yang tersisa dan jumlahnya tidak banyak karena hanya ada sekitar 19 butir. Sebelumnya, jika Fang Yuan membunuh Tai Baiyun Sheng dan mengambil kedua Gu milik Tai Baiyun Sheng, maka Fang Yuan harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya hanya untuk merawat kedua Gu itu. Maka itu juga akan cukup merugikan bagi Fang Yuan. Lantas, sekarang dengan membiarkan Tai Baiyun Sheng hidup, maka Fang Yuan dapat menyerahkan perawatan dari kedua Gu itu pada Tai Baiyun Sheng. Selain itu, Fang Yuan juga memiliki banyak rencana untuk memanfaatkan Tai Baiyun Sheng. Sekarang, Fang Yuan juga memikirkan hal yang lain. Dia mencoba mencari inspirasi dari ingatan di kehidupan sebelumnya. Tujuan Fang Yuan adalah untuk mengembangkan diri dan menentukan jalan yang akan ia ambil berikutnya. Sayang sekali, setelah beberapa saat dia akhirnya menyerah. Dia bergumam, setelah menjadi zombie kesadaranku sungguh melambat. Bahkan saat tadi bicara dengan Tai Baiyun Sheng pun, aku merasa kalau kecepatan berpikirku hampir tidak bisa mengimbangi pembicaraan itu. Sial, aku harus melakukan sesuatu. Fang Yuan termenung sejenak, lalu dia memanggil roh tanah. Di mana Gu Kebijaksanaan itu sekarang? Tanyanya. Roh tanah pun menjawab, Tuan, sejak datang ke tanah ini, Gu Kebijaksanaan langsung pergi dan mencari tempat untuk beristirahat. Dia akhirnya pergi ke kedalaman tanah dan menemukan sebuah gua tempat tinggal
dari salah satu kelompok rockman di masa lalu. Oh, sekarang bawa aku ke sana, kata Fang Yuan. Segera roh tanah membawa Fang Yuan dan mereka pun berpindah dalam sekejap. Sekarang, Fang Yuan berada di dalam gua yang cukup luas. Lalu di tengahnya ada Gu Kebijaksanaan yang saat ini memancarkan cahaya redup dengan 5 warna yang berbeda. Roh tanah kini duduk di pundak Fang Yuan dengan wajah penasaran. Sementara Fang Yuan, dia berjalan mendekat. Gu Kebijaksanaan, aku sudah membantumu menyelamatkan diri. Sebelumnya kita sudah sepakat sebelum kita pergi. Maka ini adalah waktu yang tepat untuk membayar kesepakatan itu, kata Fang Yuan dengan arogan. Gu Kebijaksanaan terdiam untuk sesaat. Lalu dia kemudian melayang di udara. Perlahan-lahan cahaya di sekitarnya pun mulai menyebar dan menjadi lebih besar. Ini adalah cahaya kebijaksanaan yang mampu mempercepat proses berpikir seseorang. Sebenarnya lebih pada mempercepat waktu yang ada di sekitar sana. Karena tidak hanya cara berpikir, tapi juga umur dari seseorang akan sangat berpengaruh oleh karena cahaya kebijaksanaan ini. Begitu Fang Yuan bermandikan cahaya itu, Fang Yuan langsung bisa merasakan percepatan pikiran di dalam kepalanya. Sementara roh tanah pun kini tampak terkejut. Perasaan ini terasa sangat nyaman. Mendengar itu, Fang Yuan lalu berkata, Little Hu, kau terbentuk dari obsesi. Meski kau menyatu dengan kekuatan surgawi, tapi kau masih akan dibatasi oleh Gu Kebijaksanaan. Karena itu kau tidak bisa tinggal lama di sini. Sekarang kembalilah. Fang Yuan lalu mendorong kepala roh tanah dengan satu jarinya yang besar. Namun roh tanah enggan. Dia malah memeluk kepala Fang Yuan. Tuan, di sini terasa nyaman. Aku pun merasa jauh lebih pintar. Pikiranku benar-benar bebas dan aku bisa memikirkan banyak hal dengan lebih cepat. Tolong biarkan aku di sini sedikit lebih lama lagi, kata roh tanah dengan sedikit merengek. Mendengar itu Fang Yuan tertawa. Sepertinya cahaya kebijaksanaan ini membuatmu berpikir lebih banyak dalam sekejap. Tapi tetap saja kau harus pergi dari sini kalau kau tidak mau mati. Fang Yuan kemudian menarik baju roh tanah. Lalu dengan wajah cemberut, roh tanah pun akhirnya pergi. Ya, walaupun dia cemberut, tapi dia tidak bisa melawan perintah dari Fang Yuan. Akhirnya, Fang Yuan di sana sendiri. Dia kini memikirkan banyak hal. Ya inilah keuntungan dari memiliki Gu Kebijaksanaan. Terasa curang bukan? Apalagi kalau kita ingat bahwa Fang Yuan tidak akan menerima efek samping dari Gu Kebijaksanaan yang seharusnya membuatnya menua dengan cepat. Karena tubuh zombie miliknya, Fang Yuan sama sekali tidak mengalami penuaan. Ya, bagaimanapun Fang Yuan itu sungguh beruntung. Andai saja Gu Kebijaksanaan tidak memutuskan untuk mengikutinya, maka Fang Yuan akan benar-benar kesulitan karena kemampuan berpikirnya jelas akan melambat. Ya, mari sebut saja itu sebagai keberuntungan MC. Setelah itu Fang Yuan kembali menyusuri kenangan di kehidupan sebelumnya. Berkat cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas di kepalanya tentang ingatan di kehidupan sebelumnya. Lalu, Fang Yuan mulai mencari informasi yang sekiranya berguna untuk langkah yang harus ia ambil berikutnya. Setelah sekian lama, Fang Yuan kini bergumam. Meski aku terlahir kembali dan memiliki pengalaman hidup selama 500 tahun, tapi berbeda dengan Mo Yao ataupun The Great Sun, aku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan mereka. Ya, itu wajar. Jika membandingkan dengan dua orang itu, jelas Fang Yuan bukanlah apa-apa. Lantaran
Keduanya itu adalah jenius pada masanya. Sedangkan Fang Yuan yang terlahir dengan bakat kelas 3 tentu harus bersusah payah untuk mendaki ketinggiannya langit. Jadi 500 tahun, meski itu adalah usia yang panjang, namun tetap saja itu adalah kehidupan Master Gu pada umumnya. Mengapa Fang Yuan berpikir demikian? Semua karena Fang Yuan sadar bahwa memang selama dia memikirkan masa lalunya, dia mendapatkan beberapa solusi untuk masalah yang ia hadapi sekarang. Namun solusi yang ia pikirkan itu bukan jalan yang mudah. Jika saja The Great Sun ataupun Mo Yao yang ada di posisinya, mereka pasti memiliki lebih banyak pengaturan ataupun siasat yang bisa mereka lakukan. Sekarang setelah keruntuhan dari gedung 88 Yang, semua orang di dataran utara pasti mencariku. Aku tahu bahwa meski aku bersembunyi, tapi tempat ini sesungguhnya tidaklah aman. Belum lagi, Sekte Bangau Abadi yang sudah mengincar Gunung Danghun sejak awal. Atau orang-orang dari dataran utara yang mungkin akan melakukan penerawangan menggunakan jalur kebijaksanaan. Pada akhirnya, aku harus segera mencari solusi. Dan itu adalah Gu batas gelap. Dengan Gu ini aku bisa menyembunyikan diri dan terus meningkatkan kekuatanku, kata Fang Yuan setelah berpikir lama. Lalu Fang Yuan kini kembali teringat akan sosok He Loulan. Selain itu, Gu perjalanan abadi saat ini juga ada di tangan He Loulan. Jadi Fang Yuan harus segera menyusun rencana dan kembali ke dataran utara. Setelah beberapa saat, Fang Yuan merasa pikirannya kini semakin melambat. Meskipun saat ini dia masih ada di dalam cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan sadar bahwa meski fisiknya tidak mengalami efek samping, namun jiwanya juga masih bisa merasa lelah. Karena itu, pada akhirnya Fang Yuan pun mundur dan segera menggunakan Gu wasiat semula untuk mensupport dirinya sendiri. Lalu 3 hari pun berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, Fang Yuan selalu mengulang prosedur yang sama. Dia akan masuk ke dalam cahaya kebijaksanaan untuk mendapatkan beberapa petunjuk. Lalu saat jiwanya mulai lelah, dia akan mundur sesaat dan memulihkan diri. Sekarang Fang Yuan sekali lagi membuat pengaturan yang sederhana. Setelah itu, Tai Baiyunseng pun akhirnya datang. Dia kini tampak memegang sebuah merpati putih di tangannya. Merpati putih itu adalah Gu Merpati Utusan peringkat 5. Belum lama ini, merpati utusan itu datang membawa sebuah surat yang ditujukan untuk Fang Yuan. Lalu setelah selesai membacanya, Fang Yuan pun menyerahkannya pada Tai Baiyunseng. Karena itu, sekarang merpati utusan itu ada di tangan Tai Baiyunseng. Setelah membaca surat yang dibawa oleh burung itu, Tai Baiyunseng pun tampak lemas. Jadi, guru tidak berencana membantu dan menjadikan ini sebagai ujian untukmu, junior. Fang Yuan pun mengangguk. Benar, guru juga mengkritik aku di dalam surat itu. Dia mengatakan kalau aku terlalu serakah hanya untuk mendapatkan keuntungan kecil. Gara-gara aku pergi membuka warisan DQ, aku harus berhadapan dengan wasiat Mo Yao. Lalu berhadapan dengan wasiat The Great Sun yang berakhir membuatku menjadi seperti ini. Ya, aku memang harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain bekerja keras. Mendengar itu, Tai Baiyunseng pun mengangguk dan setuju. Tai Baiyunseng kembali mengingat gurunya. Lalu dia teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Fang Yuan. Adik, bukankah kamu bilang kalau guru telah menerima 6 orang murid? Jadi mengapa kita tidak minta bantuan pada murid yang lain? Tanya Tai Baiyunseng. Fang Yuan menggelengkan kepala.
Ya, bagaimanapun itu tidak mungkin, karena 6 orang yang dibicarakan Fang Yuan itu jelas-jelas tidak ada. Dia hanya mengarang semua cerita itu. Jadi bagaimana mungkin dia akan meminta bantuan pada sesuatu yang tidak ada? Fang Yuan lalu tersenyum pahit dan menjawab, "Itu tidak mungkin." Lalu Fang Yuan melanjutkan, "Sebelumnya, aku hanya pernah mendengar guru menyebutkan mereka sesekali. Tapi aku tidak tahu siapa dan di mana mereka berada. Terlebih, ini adalah tugas yang guru berikan padaku. Aku tidak mungkin menyerah begitu saja. Begitu pula guru telah mengakui keberadaanmu sebagai murid kelima. Artinya, kau resmi menjadi seniorku. Lalu guru juga memintamu untuk membantuku. Guru juga sudah memberiku izin untuk menggunakan semua hasil jarahan di dataran utara. Lantas, jika aku masih meminta bantuan dari senior yang lain, bukankah itu akan membuat guru menjadi murka? Ini adalah ujian untukku. Aku tidak boleh mengecewakannya." Sikap Fang Yuan terlihat sangat dewasa dan membuat hati Tai Bayunseng pun terasa hangat. Lalu dengan penuh semangat, Tai Bayunseng pun berkata, "Junior tidak perlu khawatir. Bahkan jika guru tidak memberikan perintah pun, aku pasti akan membantumu dengan seluruh kekuatanku. Kau tidak perlu khawatir. Jadi sekarang, apa rencanamu?" "Orang tua, bukankah kamu juga sudah membaca isi dari surat itu? Guru memintaku untuk bergabung dengan aliansi zombie." "Aliansi zombie? Aku membacanya, tapi aku tidak tahu organisasi apa itu," kata Tai Bayunseng yang tampak mengerutkan keningnya. "Aliansi zombie, seperti namanya, itu adalah perkumpulan dari para masterku yang berubah menjadi zombie. Aliansi ini sudah ada sejak lama, dan kabarnya muncul di era abad pertengahan atau sekitar 300.000 tahun yang lalu. Sekarang mereka tersebar di 5 wilayah dan markas utamanya ada di Laut Timur," kata Fang Yuan. "Tunggu, jadi aliansi zombie ini bahkan ada di kelima wilayah? Bukankah itu berarti mereka lebih kuat dari keluarga Huang Jin di dataran utara?" kata Tai Bayunseng yang terkejut. Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya. "Bukan itu masalahnya. Lagi pula, hampir semua anggota aliansi zombie adalah zombie. Dan alasan mereka menjadi zombie, semua itu karena mereka terpaksa. Kebanyakan mereka belum mau mati, dan mereka memperpanjang umur dengan berubah menjadi zombie. Kau tentu tahu bahwa ketika seorang menjadi zombie, maka aperturnya pun akan mati. Karena itu, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan esensi abadi ataupun menyerap ki langit dan bumi. Lalu pada akhirnya, kekuatan mereka akan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Jika hanya kekuatan mereka yang ada di masing-masing wilayah, itu tentu tidak cukup kuat, kecuali kekuatan yang ada di Laut Timur." Jadi begitu. Aku baru tahu. Lantas, apa alasan guru memintamu untuk bergabung dengan mereka?" tanya Tai Bayunseng. Fang Yuan pun tampak berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang kehabisan waktu. Seperti yang kukatakan tadi. Tapi bagaimana jika dalam pengembaraan mereka nanti mereka mendapatkan gu umur? Tentu saja mereka ingin bangkit lagi. Itulah tujuan mereka membentuk aliansi zombie. Mereka sudah ada untuk waktu yang lama. Karena itu, mereka pasti sudah mendapatkan beberapa informasi.
Mungkin inilah yang diinginkan oleh guru. Aku harus kembali menjadi manusia lagi. Mendengar itu, Tai Bayunseng pun tampak sumringah. Lalu dengan sedikit kekhawatiran dia bertanya, "Lalu bagaimana caramu untuk bergabung dengan mereka?" Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. "Orang tua, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula bergabung dengan aliansi zombie itu sangatlah mudah. Aku hanya perlu menunjukkan statusku yang adalah zombie abadi." "Sungguh? Sesederhana itu?" "Ya, karena memang aliansi zombie sejak lama ditekan oleh kekuatan super. Karena itu mereka beroperasi dengan banyak kesulitan. Karena itu juga mereka membutuhkan lebih banyak anggota untuk bisa bertahan. Jadi, sangat mudah untuk bergabung dengan mereka. Dan aku berencana untuk bergabung dengan aliansi zombie di dataran utara. Lagi pula, di sana masih ada orang yang harus kutemui," kata Fang Yuan. "Oh, Helolan," kata Tai Bayunseng yang teringat. Ya, memang sejak awal Fang Yuan tidak menyembunyikan informasi apapun dari Tai Bayunseng, termasuk tentang kesepakatannya dengan Helolan. Semua ini adalah rencana dari Fang Yuan. Ya, dia lagi-lagi bermain dengan psikologi dari Tai Bayunseng untuk memanipulasi pikirannya. Bahkan sesungguhnya, yang mengirimkan Gu Merpati Utusan itu juga adalah Fang Yuan. Jelas, tujuannya adalah untuk membuat kesan Tai Bayunseng semakin mendalam. Lagi pula, tidak mungkin seorang yang tiada tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan. Lalu beberapa waktu setelah pertemuan Fang Yuan dan Tai Bayunseng, kini Fang Yuan mengirimkan kesadarannya kembali ke dalam apertur keduanya. Di sana dia datang dan memenuhi satu permintaan dari Mo Yao. Mo Yao sendiri kini terlihat sedikit melankolis saat dia melihat sebuah pohon yang ada di depannya. "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat cermin Willow," kata Mo Yao. Sementara Fang Yuan, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat dari samping. Belakangan ini, Fang Yuan dan Mo Yao sering kali bicara. Fang Yuan juga menanyai beberapa hal tentang jalur penyempurnaan. Sementara Mo Yao yang sebelumnya sangat kesal pada Fang Yuan, rupa-rupanya dapat bersikap kooperatif dan menjawab semua pertanyaan dari Fang Yuan. Bahkan, Mo Yao juga menjelaskan dan menguraikan pertanyaan itu dalam poin-poin dengan lebih rinci. Karena itu, Fang Yuan kali ini menuruti permintaan Mo Yao untuk membawakan sebuah pohon willow kaca. Fang Yuan tidak keberatan. Lagi pula di dalam tanah terberkati Gu Immortal memang ada pohon willow kaca. Jadi Fang Yuan hanya tinggal mengambil satu dan membawanya ke dalam apertur miliknya. Melihat pohon willow kaca ini, Mo Yao terasa bernostalgia. Karena memang dulu dia bertemu dengan sang kekasih hati Bo King di bawah pohon willow kaca. Mo Yao kini merasa jauh lebih lega. "Baiklah Fang Yuan, karena kau ingin tahu tentang Sekte Afinitas Roh, maka aku akan memberitahumu yang ku tahu. Tapi ini adalah informasi kuno, jadi kamu tentu perlu memperhatikan beberapa hal," kata Mo Yao setelah merasa jauh lebih tenang. Fang Yuan lalu mendengarkan Mo Yao bercerita banyak hal. Lalu setelah selesai, Mo Yao berkata, "Aperturmu mati. Lalu dalam 3 hari pohon willow kaca ini juga akan mati. Karena itu, besok saat kau datang lagi kemari, tolong bawakan teh King Pu. Itu adalah jenis teh khas dari Sekte Afinitas Roh. Bahkan jika aku tidak bisa meminumnya dengan tubuh ini, setidaknya aku ingin melihatnya." Mendengar itu, Fang Yuan pun mendengus. "Sepertinya kau lupa akan statusmu. Kau itu tawananku.
dan kau malah meminta ini dan itu. Jangan katakan kalau kau sebenarnya sedang merencanakan sesuatu." Mendengar itu Mo Yao pun tertawa. "Oh Fang Yuan, kau itu terlalu khawatir. Sejak rencanaku kau ungkap, kau berhasil mengurungku di sini. Kau bisa melakukan apapun padaku. Lantas bagaimana caraku untuk membuat sebuah skema padamu?" Mendengar itu Fang Yuan hanya menghela nafas. "Ya, kau benar. Karena itu kuucapkan terima kasih. Lalu mulai sekarang kau dapat tinggal di dalam aperturku selamanya. Lain kali aku akan datang membawakanmu teh Gingpo." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun keluar dari sana. Dia sudah mendapatkan banyak informasi dari wasiat Mo Yao. Melihat Fang Yuan pergi, Mo Yao tampak menghela nafas. Meskipun dia kali ini tidak bisa melakukan apapun, tapi bukan berarti dia tidak punya rencana. Mo Yao berencana hidup di sana dengan tenang, sampai pada saat nanti Fang Yuan mati. Lalu di momen itu, dia akan melarikan diri dan terbebas dari Fang Yuan. Di sisi lain, Fang Yuan pun masih tampak duduk di guanya. Lalu roh tanah pun datang. "Tuan, ini jawaban dari Sekte Bangau Abadi. Sebelumnya, Fang Yuan memang mengirimkan surat ke Sekte Bangau Abadi. Lalu kali ini balasannya datang dengan cepat. Isi dalam tulisan itu adalah alasan mengapa mereka menghentikan pembelian Rockman. Ya, walaupun sejak awal Fang Yuan sudah bisa menebak semua itu. Karena alasan mereka bertransaksi dengan Fang Yuan itu adalah untuk mendapatkan batu nyali. Namun sudah setahun tapi Fang Yuan tidak menjual satupun batu nyali pada mereka. Bahkan sekarang, mereka mengancam akan menyebutkan bahwa Fang Yuan itu adalah murid yang berkhianat. Dengan begitu, maka seluruh kekuatan di benua tengah tidak akan tinggal diam dan tentu akan menyerang Gunung Danghun. Lagi pula, saat ini mereka tidak menyerang karena mereka menjaga hubungan baik dengan Sekte Bangau Abadi. Jika Sekte Bangau Abadi saja menyebut Fang Yuan sebagai pengkhianat, maka tentu seluruh sekte akan pergi menyerang Fang Yuan. Fang Yuan sama sekali tidak terkejut karena dia tahu sejak awal kalau itu pasti akan terjadi. Lalu Fang Yuan meminta roh tanah untuk memanggil Tai Baiyun Seng. Setelah Tai Baiyun Seng datang, Fang Yuan pun menceritakan semuanya. Tai Baiyun Seng kemudian berkata dengan wajah muram, "Lantas apa yang harus kita lakukan?" Fang Yuan tertawa. "Orang tua, aku memintamu ke sini untuk meminta pendapatmu. Tapi kau malah bertanya balik padaku." Tai Baiyun Seng tersentak dan merasa malu. Lalu dia akhirnya berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu, bukankah kita bersekutu dengan He Loulan? Bagaimana jika kita meminta bantuannya?" Mendengar itu Fang Yuan menggelengkan kepala. Benar, meski He Loulan memiliki fisik bela diri sejati, atau bahkan jika dia berhasil naik ke ranah immortal, namun jika hanya kita bertiga, maka kita tidak akan bisa menghentikan Sekte Bangau Abadi ataupun sekte yang lainnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tai Baiyun Seng berpikir keras sambil mondar-mandir. Fang Yuan terus memandangnya sambil tertawa. Melihat Fang Yuan tertawa, Tai Baiyun Seng pun berhenti dan menoleh. "Aku mengerti. Bukankah Tuan memintamu untuk bergabung dengan aliansi zombie? Benar, jika kita anggota mereka, maka kamu bisa menggunakan mereka untuk mengancam Sekte Bangau Abadi." Lagi-lagi Fang Yuan menggelengkan kepala. Struktur aliansi zombie itu longgar dan tidak banyak kekuatan pengikat. Belum lagi,
cabang aliansi zombie di benua tengah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan sekte Bangau Abadi. Keberadaan mereka bahkan tidak mengancam sama sekali. Terlebih jika kita menggunakan aliansi zombie, mungkin justru sekte Bangau Abadi lah yang akan mendapatkan banyak keuntungan. Itu juga tidak bisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kata Tai Bayun-seng dengan wajah masam. Tai Bayun-seng kini memperhatikan mimik muka Fang Yuan. Lalu dia berkata, "Junior, kau berani membohongi seniormu. Kau benar-benar berani. Aku tahu kau puas kan melihat keputusasaanku. Lihat, kau sangat percaya diri. Jelas sejak awal kau sudah punya rencana." Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. "Hahaha, iya, itu benar. Aku sudah memiliki sebuah jalan. Sebelumnya, kita tahu bahwa sekte Bangau Abadi mengakui kalau aku adalah murid mereka. Ini adalah kelemahan mereka dan merupakan sesuatu yang akan kugunakan untuk melakukan sebuah terobosan." "Tunggu, apa yang akan kau lakukan?" Fang Yuan menjawab, "Aku akan mengirimkan surat ke sekte Afinitas Roh, dan aku akan menjalin kontrak pertama dengan mereka." Karena itulah sebelumnya Fang Yuan menanyakan beberapa informasi pada Mo Yao. Mendengar ini, Tai Bayun-seng hanya mendapatkan gambaran kasar dari rencana Fang Yuan. Dia pun menjadi khawatir lalu bertanya lagi. Menjalin hubungan dengan mereka? Bukankah ini sudah terlambat? Lagi pula sejak lama 10 sekte besar sudah bersaing satu sama lain. Tapi pada kondisi tertentu mereka juga bisa bekerja sama dengan baik. Lalu bagaimana caramu meyakinkan sekte Afinitas Roh di saat seperti ini? Membuat mereka percaya tentu itu sulit. Namun kau tidak perlu khawatir tentang detailnya, karena surat yang kukirimkan itu sangatlah istimewa. Fang Yuan pun menyeringai dengan penuh percaya diri. Setelah itu, Fang Yuan dan Tai Bayun-seng membicarakan beberapa hal yang lain. Lalu akhirnya mereka kembali berpisah. Sementara itu, Fang Yuan kini pergi ke gua bawah tanah, tempat di mana Gu Kebijaksanaan berada. Di sana, Fang Yuan kembali bermandikan cahaya kebijaksanaan. Pikirannya dipercepat dan banyak inspirasi yang muncul. Fang Yuan merangkai satu persatu dan dia merasa bahwa kekuatan Gu peringkat 9 ini sungguh menakutkan. Saat ini Fang Yuan memang sedang menyusun ulang resep Gu lumpur bubur, dan normalnya dia akan sangat kesulitan untuk melakukan semua itu. Tapi di dalam cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan dapat membuat kemajuan. Jika Fang Yuan mencoba menyempurnakan resep ini secara mandiri, Fang Yuan sadar bahwa untuk mencapai kemajuan seperti sekarang, dia setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Tapi meski terlihat sangat luar biasa pencapaiannya, progres perkembangannya itu hanya 0,1%. Ya, kalian tidak salah dengar bahwa saat ini Fang Yuan baru berhasil menyempurnakan 0,1% setelah berbandingkan cahaya kebijaksanaan. 0,1% itu adalah progres yang bisa dicapai dalam beberapa tahun jika Fang Yuan tidak menggunakan cahaya kebijaksanaan. Namun Fang Yuan tahu ini belum efisien. Dia memerlukan lebih banyak inspirasi. Fang Yuan berpikir bahwa dia memerlukan Gu Immortal sebagai pancingan. Kali ini Fang Yuan menggunakan Gu milik Mo Yao, yaitu Gu Kesenangan Air dan Gunung peringkat 6. Setelah itu Fang Yuan mengaktifkan satu esensi abadi untuk menggunakan Gu Kesenangan Air dan Gunung.
Lalu, hasilnya sungguh mengejutkan. Cahaya yang menyilaukan bersinar di atas kepala Fang Yuan. Lalu cahaya itu mengalir seperti sungai dan memenuhi tubuh Fang Yuan. Ini adalah limpahan inspirasi yang tak terbatas. Fang Yuan sampai-sampai terpukau. Seperti yang diharapkan dariku immortal. Fang Yuan lalu kembali merangkai berbagai simulasi untuk menyempurnakan resep Gu lumpur bubur. Dan setelah 7 menit berlalu, Fang Yuan terlihat terengah-engah. Dia menggelengkan kepalanya karena jiwanya kini terasa sangat lelah. Fang Yuan lalu segera meninggalkan cahaya kebijaksanaan itu. Begitu dia keluar dari cahaya itu, kemampuan berpikirnya pun seolah jatuh ke dasar neraka. Jika sebelumnya Fang Yuan bisa berpikir hingga 100 kali lebih cepat, sekarang dia berpikir dengan sangat-sangat lambat. Namun meski begitu, Fang Yuan merasa puas, karena dalam 7 menit itu, dia berhasil membuat sebuah pencapaian. Di mana sebelumnya Fang Yuan hanya berhasil membuat kemajuan 0,1%, tapi sekarang kemajuannya sudah mencapai 1%. Sungguh timpang, dalam waktu yang jauh lebih singkat, tapi Fang Yuan bisa membuat pencapaian 10 kali lebih cepat. Padahal dalam keadaan normal, tanpa cahaya kebijaksanaan dan Gu kesenangan air dan gunung, Fang Yuan itu setidaknya harus menghabiskan 30 tahun hanya untuk membuat kemajuan sebesar 1%. Ya, sekarang Fang Yuan puas dan kemudian memutuskan untuk kembali ke puncak Gunung Danghun. Sekali lagi Tai Baiyunseng dipanggil, dan sekali lagi Fang Yuan menjelaskan pencapaiannya. Mendengar semua itu, Tai Baiyunseng pun bersemangat. Bisa membuat kemajuan sebesar 1% dalam kurang dari 1 hari, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Jika kamu bisa membuat kemajuan 1% dalam 1 hari, maka dalam 100 hari kamu bisa membuat resep utuh dari Gu lumpur bubur. Meski ada kos yang harus kita keluarkan, tapi jika itu hanya 100 esensi abadi, maka itu adalah harga yang murah dibandingkan dengan harga jualnya nanti di toko kuning. Ini adalah investasi yang bagus. Dengan begitu, maka aliran esensi abadi kita tidak akan pernah berhenti. Junior, kau sungguh luar biasa. Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak, investasi ini terlalu besar. Lagi pula untuk mendapatkan sesuatu dari ketiadaan. Mengumpulkan resepnya dari Gu Immortal peringkat 6, tidaknya itu membutuhkan 100 butir esensi abadi jika dimulai dari 0. Tunggu Junior, bukankah tadi kamu mengatakan kalau kamu bisa membuat kemajuan sebesar 1% hanya dengan menggunakan 1 butir esensi abadi? Ya, itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Lagi pula resep Gu lumpur bubur yang kusempurnakan itu bukan berasal dari ketiadaan, melainkan aku menggunakan resep sisa yang sudah memiliki sebagian besar gambaran umum dari Gu Immortal lumpur bubur itu sendiri. Jika dilihat dari toko kuning, setidaknya resep sisa yang kugunakan itu adalah resep 60% tingkat kebenarannya. Artinya aku hanya mengembangkan dari 60% langkah yang sudah ada, dan aku berhasil membuat kemajuan sebesar 1% setelah menggunakan esensi abadi. Mendengar itu, Tai Baiyunseng pun akhirnya paham akan kondisi ini. Sekarang, jika aku melanjutkan penyempurnaan ini, setidaknya aku masih membutuhkan 39 butir esensi abadi. Sedangkan aku hanya memiliki 18 butir. Kau sendiri hanya memiliki 26 butir. Sedangkan roh tanah memiliki 64 butir. Tentu, kita bisa menyempurnakannya. Namun saat ini situasi kita tidak mengizinkannya. Bukan hanya karena Sekte Bangau Abadi yang menjadi ancaman,
Namun ada juga para masterku dari dataran utara yang pasti saat ini sedang berusaha mencariku. Kita tidak boleh membuang-buang esensi abadi sekarang. Aku mengerti, investasi ini memang terlalu besar untuk kita sekarang. Benar, bahwa kita juga memerlukan esensi abadi untuk menghalau musuh atau semuanya akan berakhir. Kata Tai Bayun-seng yang kini tampak menghela nafas panjang. Mau tidak mau, Tai Bayun-seng memang harus menerima fakta yang mengecewakan ini. Namun, setelah itu Tai Bayun-seng tiba-tiba teringat lagi akan sesuatu. Junior, aku punya ide. Bukankah Junior pernah menceritakan kalau Junior memiliki hubungan dengan roh tanah Langya? Bukankah jika kita meminta bantuannya, maka kita bisa menyempurnakan resep gulumpur bubur? Oh iya, benar. Aku sungguh melupakannya. Sial, otak zombiku makin tidak berguna. Kau benar orang tua. Dia pasti bisa memberi kita jalan, kata Fang Yuan dengan penuh semangat. Walaupun semua itu hanyalah akting. Karena memang dari sebelumnya pun Fang Yuan sudah mencoba mencari cara untuk menghubungi roh tanah Langya. Bahkan, dia meminta roh tanah Little Hu untuk terus memantau toko kuning. Namun demi membuat Tai Bayun-seng merasa berguna, Fang Yuan sengaja tidak menyebutkannya sejak awal. Setelah itu Fang Yuan berkata lagi, namun sayang, tanah terberkati Langya ada di benua utara. Aku kehabisan cara untuk menghubunginya. Jika sebelumnya aku memiliki gu perjalanan abadi dan gu gerbang bintang, tapi sekarang aku tidak memiliki keduanya. Ini agak rumit. Ya, seperti yang sudah kita dengar, bahwa gu perjalanan abadi sekarang ada di tangan He Lowland, sedangkan gu gerbang bintang itu ada sepasang. Dan yang sepasang saat ini hancur karena tabir angin asimilasi di tanah terberkati istana kekaisaran. Karena itu, Fang Yuan harus memutar otak untuk pergi ke dataran utara. Sepertinya kita memang hanya bisa kembali ke dataran utara untuk bertemu dengan roh tanah Langya secara langsung, kata Tai Bayun-seng. Pergi ke dataran utara sekarang itu tidaklah mudah. Kita harus memikirkan metode yang lain, jawab Fang Yuan. Kini mereka berdua tampak berpikir sejenak. Lalu Fang Yuan mengamati ekspresi Tai Bayun-seng dan kemudian dia berkata, roh tanah Langya suka menyempurnakan gu. Namun dia tidak bisa meninggalkan tanah terberkati Langya. Artinya, dia pasti mendapatkan semua bahan yang ia butuhkan dari toko kuning. Kau benar Junior. Kita masih memiliki metode ini. Roh tanah Langya pasti akan melakukan transaksi di toko kuning. Maka kita bisa menghubunginya nanti. Mata Tai Bayun-seng pun tampak berbinar. Benar senior. Karena itu, bisakah aku mengandalkanmu untuk mengawasi toko kuning? Tanya Fang Yuan. Tenang saja, itu bukan masalah besar. Andalkan aku kapanpun, aku akan selalu membantumu, kata Tai Bayun-seng dengan penuh percaya diri. Lalu setelah itu, Tai Bayun-seng pun segera pergi untuk menggunakan gu penghubung surga dan memantau toko kuning. Sementara itu, Fang Yuan kini kembali ditinggal sendiri. Fang Yuan menyeringai. Ya, semua ini adalah pengaturan dari Fang Yuan. Dia memang dengan sengaja mengarahkan seluruh pembicaraan ini agar Tai Bayun-seng secara tidak sadar semakin percaya pada Fang Yuan. Sesungguhnya, Fang Yuan itu hanya memberi makan ego dari Tai Bayun-seng. Sejak awal dia dikenal sebagai orang baik. Bahkan meski dengan kecerdasan rata-rata, tapi Tai Bayun-seng dipercaya sebagai pemimpin muda dari sebuah klan di masa lalu. Setelah itu, Tai Bayun-seng juga memiliki banyak orang yang ada di dekatnya. Hanya karena
Dia dikenal sebagai orang baik dan suka menyembuhkan. Lalu di sisi lain, sejak kejadian di dalam gedung 88 yang menewaskan Susai dan Gao Yang, Tai Bayun Seng seolah-olah merasa kehilangan rasa percaya dirinya. Semua itu karena dia meninggalkan mereka berdua dengan egois. Sampai-sampai itu membuat image orang baik di dalam dirinya perlahan runtuh. Lalu, Fang Yuan memanfaatkan ini dan dia dengan sengaja membuat Tai Bayun Seng terlihat berguna. Sehingga Tai Bayun Seng kembali merasa menjadi orang baik. Dia senang bisa diandalkan. Mungkin terdengar tidak masuk akal, namun banyak orang yang memang haus akan validasi. Inilah wujud dari ego manusia yang terselubung. Dengan Fang Yuan memberikan validasi yang diinginkan oleh Tai Bayun Seng, maka Tai Bayun Seng pun akan melakukan semua yang diinginkan oleh Fang Yuan tanpa keberatan. Memang, lagi-lagi bukan teman atau kawan, tapi semua bermuara pada menguntungkan dan diuntungkan. Itulah jalan hidup Fang Yuan. Kemampuan dari manajemen perdagangan yang sangat baik ia dapatkan dari kehidupannya sebelumnya. Karena itu sekarang Fang Yuan menyeringai. Bahkan tanpa Gu Immortal dari jalur perbudakan pun, Fang Yuan bisa menaklukkan Tai Bayun Seng. Bahkan Fang Yuan juga mengeluarkan potensi terbesar dari Tai Bayun Seng sebagai alat yang bisa ia gunakan. Inilah kebanggaan dari sang penguasa jalur iblis, orang yang dikenal sebagai Raja Iblis yang hidup selama 500 tahun. Dan sekian dulu cerita hari ini. Brainwash dari Fang Yuan itu memang benar-benar natural dan mengerikan. Karena itu Tai Bayun Seng pun pada akhirnya menuruti Fang Yuan tanpa banyak tapi. Oke, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part selanjutnya. See you again di next video, dan bye.